Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini, teman-teman semuanya? Sangat bahagia saya kembali lagi bisa menemani Anda. Kali ini dengan program kemuning dari hasil dongkel. Jadi bukan dari hasil menanam sejak kecil. Bagaimana prosesnya? Saya tidak bisa berbicara banyak tentang hasil dongkelan ini. Kenapa? Karena sampai kurang lebih hampir 1 tahun saya belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti halnya saya pada waktu menanam sejak kecil, mulai dari biji, sekarang saya sudah mendapatkan hasil yang menurut saya sudah puas. Tapi hasil dongkelan ini bentuknya masih begini-begini saja. Batangnya juga ya, karena batangnya sudah besar dulu. Saya tinggal mengawati dan seperti apa jadinya. Ini kita akan tunjukkan untuk Anda, ya. Apa bedanya bahan yang awalnya sudah besar kemudian kita pendekkan, kemudian bahan yang awalnya kecil kita pertahankan kecil. Kita sudah mendapatkan bentuk yang kita inginkan. Tapi kalau yang sudah besar dulu, maka kita pendekkan, bukan kita kecilkan. Nggak mungkin kalau kita kecilkan, tapi kalau kita pendekkan ya kan. Nah, contoh di depan saya ini batang sudah besar. Saya akan bersihkan dulu teman-teman ya, soalnya kotor ini. Biar kelihatan medianya, ya. Rumputnya ini gasket sih ya, tapi rumputnya kayak gini nih ya. Kita bersihkan dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali. Seperti yang beberapa channel saya yang lalu, pada saat saya mengambil tema begini, saya diuntungkan oleh Anda. Kenapa? Karena saya selalu membersihkan rumput-rumput yang ada di pot. Kalau tidak di syuting begini, jadi akhirnya kita nggak bersihkan rumput ya, gitu ya? Enggak lah ya. Jadi kebetulan ini pas sengaja kita bikin programnya biar pada saat kita tunjukkan yang mana yang menanam mulai dari kecil, yang mana kita mendongkel dari alam yang sudah besar sehingga jadinya seperti apa gitu kan. Nah, ini kita akan tunjukkan untuk Anda. Setelah kita bersihkan ini, maka Anda akan kelihatan badannya atau batang dari bonsai kemuning Jepang ini. Ini saya dapatnya sudah besar, jadi dia tetap tumbuh, cuman secara keseimbangan antara batang, cabang, dan ranting dan anak ranting tidak seideal saya menanam mulai dari kecil, gitu loh. Yang jadi masalah itu ya kan itu kan. Kalau saya menanam dari kecil, dia tingginya, kemudian besar batangnya, besar rantingnya, itu langsung kelihatan dan membuat kita puas. Nah, sementara kemuning Jepang yang saya dapatnya sudah besar ini, saya potong untuk mengembalikan dapat yang ideal, kok agak lama gitu. Apa secara keilmuannya saya yang kurang? Mungkin bisa juga sih. Secara keilmuannya saya masih sama-sama belajar, sehingga belum tahu, belum ketemu trik untuk cepat berkembangnya. Yes, rumputnya terlalu banyak. Rumputnya banyak. Ada yang memberikan masukan sama saya, Bang, suaranya agak diperbesar gitu katanya. Ya sudah, diperbesar begini atau dikeraskan. Jadi, bingung saya juga. Istilahnya diperbesar, tapi saya yakin dikeraskan suara saya gitu loh maksudnya. Bukan harus besar begini suaranya, enggak kan. Tapi dikeraskan, suara saya lebih keras dibanding saya biasanya. Nah, ini teman-teman. Dari saya hasil dongkel ya. Ini, saya dari hasil dongkel ini belum seimbang antara batang, cabang, dan rantingnya dalam kurun waktu 1 tahun.
ya kan? Anda tahu sendiri, koleksi bonsai mami saya yang kecil-kecil sudah mulai kelihatan, tapi sayang gunting saya mana. Perasaan tadi di sini kok bisa hilang gunting saya. Ya sudahlah. Jadi yang kita bahas adalah keseimbangan ini lama saya peroleh. Kenapa lama? Karena saya harus mengejar besarnya batang ini, kemudian cabangnya, rantingnya, dan anak ranting. Ini saya ibaratkan batang, ini cabang, ini ranting. Ini baru seimbang, ya kan? Kalau enggak, jadi gini. Batangnya besarnya segini sudah ngepen, maka cabangnya idealnya kan segini, maka rantingnya kan segini. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau ini batangnya segini, maka cabangnya harusnya sekawatnya ini kan, sekawat yang kita buat lilit itu kan. Ya, itu dan ini baru hasil 1 tahun Mas Bro. Tapi juga sudah keluar sih, nih coba ya, secara ini lekuannya sudah dapat. Ini ranting, ada anak ranting, cuman besarnya cabang ini belum mengejar ini besarnya batang. Itu evaluasinya di sana ya. Kalau ketinggiannya sih, karena ini awalnya tingginya kurang lebih 40 cm, karena kita bengkokkan begini kan. Nah, ini kita bengkok nih, saya bengkok kan. Jadi awalnya kan memang bengkok, jadi seperti itu. Nah nih, kalau batangnya sudah tua Mas Bro, sudah tua, kita sudah mendapatkan bentuk. Nah, ya kan, sudah mendapatkan bentuk sih kalau ini saya. Cuman belum ideal. Ini sudah 1 tahun Mas Bro, sudah 1 tahun ya. Kalau sudah 1 tahun sudah begini, maka kita harus menunggu berapa lama lagi gitu loh. Kalau dibandingkan dengan punya saya yang mulai dari kecil, mulai dari biji, ternyata hasilnya saya lebih puas dari biji. Catatan itu. Yuk kita lihat lagi perbandingannya. Perbandingan kita lihat lagi nih. Oh, ini juga saya dapat sudah panjang, maka saya kawat, ya kan? Saya kawat nih. Ini juga belum ideal, ya. Nih cabang 1, 2, 3 belum bisa ngawati saya, ya kan? Belum bisa saya kawati. Kenapa? Karena kurang besar. Kalau ini ujungnya saya potong kemarin. Ini dulu sampai kurang lebih 30 cm saya potong. Ini mohon maaf, ini saya potong nih. Nah ini saya potong. Terus kita sisakan, jadi tingginya cuman 10 cm. Ini tingginya cuma 10 cm, kita akan imbangkan karena kita mau pakai mame kan gitu kan. Nah, sementara lilitan ini memaksa saya untuk membuat bentuk yang kalau kita putar lagi, ini saya yakin akan patah nih. Ya. Kenapa? Karena ini kemarin sudah agak masuk, saya akan paksa biar kita menata kembali lagi cabangnya biar sesuai dengan yang kita inginkan. Karena cabangnya yang bawah masih agak lurus, jadi gini, jadi tidak selek begini, tidak satu di atas satu di bawah, enggak, tapi lurus. Maka kita harus kembali lagi buat lekuan yang baru, kan gitu ya, katanya para senior begitu. Kita akan keraskan dulu, bentar, mohon maaf. Yes. Biar apa? Biar lebih pendek Mas Bro. Saya menginginkan lebih pendek lagi. Ih. Yes. Nah, ya kan jauh lebih pendek. Ya. Oh. Nah, cuman 9 cm kalau ini. Saya yakin ini lebih pendek nih. Ya kan? Lebih pendek karena lipatannya yang di sini jauh lebih ekstrim. Ini lipatannya di sini nih.
Nah, ini kan ada cabangnya di sini, maka kita bikin cabang ini keluar ke jabanya. Keluar ya, keluar ke jaba, metu nang jopo, lek basa Jawa metu nang jopo. Jadi keluar ke keluar ke jaba. Oke, jadi itu evaluasinya teman-teman ya. Oke lah, ini kawatnya sampai dia keluar lagi, karena kawatnya saya gunakan yang 3 mili, jadi lebih kuat kawatnya daripada batangnya ini kan. Dia sampai lilitannya sampai dia nancapnya ke bawah itu sampai keluar lagi. Saya akan tancapkan lagi ke bawahnya untuk mempertahankan ini. Yes, ayo. Duh, keluar lagi. Karena nggak mungkin ini nggak kuat ini, soalnya sudah terlalu besar. Ayo, uklek udah. Biarin. Yes. Ayo. Aduh. Parah ini deh. Sudahlah, biarin. Apa kata nanti? Tuh kan, nancapnya keluar dia. Iya. Ayo. Yo. Ini namanya dipaksa ini. Kejam. Biarin. Yang penting kita tahu hasilnya bagus gitu ya. Teman-teman ya. Nah, kita bikin nih agak meliuk lagi nih. Biarin dah, patah biarin. Ini namanya bentuk nakal ini. Yes. Ayo dah. Oke lah. Apa boleh baut, apa boleh buat, maksudnya bukan apa boleh baut. Nah, kemudian yang ini teman-teman, ini coba nih, ya kan? Ini semuanya hasil bolang dari alam. Jadi bukan hasil saya menanam, enggak. Ini hasil bolang semua. Cuman bolanya sudah dapat agak besar gitu loh. Jadi bukan dapat yang kecil-kecil. Sudah ketinggiannya 40-50 cm, tapi cabangnya belum ada. Nah, itu kan kelemahannya. Dapatnya di alam sudah tinggi 40 cm, 50 cm, cuman hanya mengelencir. Bahasa Indonesianya mengelencir apa? Jadi hanya tingginya dapat, tapi cabangnya nggak ada. Terus bagaimana untuk mendapatkan cabang dan ranting kalau tidak ada cabangnya? Hanya tinggi saja begini, susah kan? Nah, maka harus kembali lagi dipotong ujungnya untuk mendapatkan cabang yang baru, kan gitu. Oke. Saya akan ambil gunting dulu, teman-teman. Mohon maaf. Yes. Nih coba ini dapat panjang-panjang kan. Nah, saya akan potong sedikit biar kelihatan lebih cantik. Anda biar nggak penasaran gimana sih itu buat bentuk cabangnya bagaimana, ininya bagaimana, rantingnya bagaimana. Karena yang ada di dalam nggak mungkin saya biarkan ya. Yang ada di dalam lekuan itu kan nggak mungkin dibiarkan. Jadi yang di luar yang kita perlihatkan kan gitu teman-teman ya. Yes, ini sebenarnya sudah lengkap sih. Ini kalau kemarin bentuknya sudah lengkap ini. Yes. Jadi tuh, ini sudah lengkap ini, ya kan? Tapi belum puas. Saya belum puas. Kenapa? Karena belum seimbang antara cabang, ya, batang, cabang dan rantingnya belum seimbang. Kita masih nunggu ini dalam kurun waktu 1 tahun loh mas bro, ya. Apalagi kalau baru 5 bulan, 6 bulan sudah jadi, nggak mungkin lah, ya.
Nah mungkin makanya untuk bikin bonsai yang mau seimbang itu memang mau nggak mau kita lebih cepat bikinnya dari kecil. Kita harus mulai dari penetasan ya. Oke, nah cantik sebetulnya, sudah cantik sih liuan, apa namanya, batangnya sudah tuh kan, liuan sudah, ini ranting ranting sudah ada, cabang sudah ada, cuma belum seimbang gitu aja. Ini 1 tahun ya. Ini evaluasi Anda terhadap kemuning-kemuning yang ada di alam. Kalau Anda tidak evaluasi maka Anda tidak akan tahu perkembangannya. Jadi harus tiap 2 minggu 3 minggu kita harus melihat seperti apa perkembangan batang, cabang, ranting, anak ranting, sampai nanti keluar di cucu rantingnya, sampai dicicit rantingnya. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi ini tuh. Masih belum bro. Nah masih jauh kan nih, tapi sudah kita bulatkan, tapi keseimbangan nih atas ini contoh nih. Nah ini kan untuk mengejar batang yang segini, cabang ini masih kurang lama, dan ini kambium belum menutup dalam kurun waktu tahun-tahun. Padahal kita sudah kasih perangsang kambium ya. Ternyata memang besarnya bukan menutup kambiumnya, tapi besarnya batang ke cabang itu yang agak lama ya. Oke lah, evaluasinya di situ teman-teman. Jadi Anda sudah bisa menyimpulkan sendiri, makanya lihat video ini sampai habis biar Anda gak gagal paham maksud dan tujuannya Sodiq Ismail seperti apa, menunjukkan maksimalnya dongkelan dengan maksimalnya menanam dari kecil. Oke, terima kasih banyak kebersamaan Anda. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi acuan yang terbaik untuk kemuning mami-mami dan small ini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.